Ini adalah Ade. Ade tidak menyangka akan ditinggal kedua orang tuanya secara sekaligus karena sebuah kecelakaan fatal yang dialami. Akibatnya, Ade harus menanggung beban biaya hidup dirinya sendiri serta biaya pendidikan untuk kedua adiknya di masa mendatang. Sedangkan Ade hanyalah seorang yang baru saja dinyatakan lulus dari kuliah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Sehingga Ade harus selalu memutar otak untuk membiayai kebutuhan dirinya dan adik-adiknya. Ternyata, Ade baru mengetahui bahwa kedua orang tuanya memiliki asuransi setelah 1 tahun dari waktu kematian orang tuanya. Sehingga, Ade langsung melaporkan kejadian kematian kedua orang tuanya tersebut setelah 1 tahun dari waktu kejadian ke perusahaan asuransi. Setelah menerima laporan yang diajukan Ade, perusahaan asuransi kemudian langsung memproses klaim tersebut sehingga Ade bisa mendapatkan haknya dengan cepat. Lalu, bagaimana cara perusahaan asuransi memastikan agar tidak terjadi gagal bayar terhadap klaim yang diajukan Ade walaupun Ade mengajukan klaim dengan terlambat? Agar mampu membayar klaim yang datang sewaktu-waktu, setiap perusahaan wajib memiliki sebuah simpanan biaya yang khusus digunakan untuk membayar klaim yang datang dari pemegang polis. Biaya tersebut dikenal dengan sebutan cadangan atau reserve. Cadangan atau reserve bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu IBNR atau Incurred but Not Reported dan RBNA atau Reported but Not Approved. Nah, untuk kasus yang dialami Ade ini termasuk dalam IBNR, karena Ade tidak langsung melaporkan insiden yang telah terjadi kepada pihak perusahaan asuransi. IBNR atau Incurred but Not Reported adalah jenis klaim pada asuransi yang sudah terjadi namun belum dilaporkan ke perusahaan asuransi, seperti kasus Ade. Hal ini disebabkan karena waktu yang dibutuhkan dalam melengkapi berkas pengajuan klaim, seperti prosedur hukum dan prosedur administratif lainnya. Pada kasus IBNR, pembayaran klaim tidak dilakukan tepat pada saat kecelakaan terjadi. Lama waktu penyelesaian klaim dihitung dari sejak klaim dilaporkan, disebut development year. Untuk menghitung jumlah cadangan untuk kasus IBNR, terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu Schneider Method dan Born-Hutten-Ferguson Method. Selanjutnya, akan dibahas dulu istilah-istilah yang akan sering digunakan nantinya. H2H factor atau Loss Development Factor merupakan estimator yang akan digunakan untuk memperkirakan jumlah cadangan klaim. LDF merepresentasikan rasio dari kumulatif klaim yang sudah dibayarkan pada 2 development year berurutan. Ultimate claim adalah total klaim yang harus dibayarkan. Untuk selanjutnya didefinisikan VI, yaitu premi pada accident year I. Metode chain ladder menggunakan informasi internal berupa pengalaman klaim di masa lalu untuk mengestimasi jumlah cadangan yang harus disiapkan di masa mendatang. Perkiraan dari jumlah cadangan klaim atau ultimate cumulative loss didapatkan dengan mengalihkan cadangan klaim terakhir dengan sebuah chain ladder factor atau LDF. Umumnya, penaksiran jumlah cadangan klaim untuk asuransi kelas bisnis long tail didasarkan pada data run-off triangle. Kelas bisnis long tail merupakan suatu bisnis di mana penundaan antara kejadian klaim dan waktu penyelesaiannya lama, mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Data run-off triangle memuat gambaran klaim keseluruhan atau agregat dan merupakan ringkasan dari suatu dataset klaim-klaim individu, tersaji dalam bentuk inkremental atau kumulatif. Perhatikan tabel berikut untuk memahami bentuk dari run-off triangle dan definisi yang digunakan. SI, merupakan peubah acak besarnya klaim dalam bentuk inkremental yang terjadi pada tahun ke I dan diselesaikan pada tahun ke I plus K. Total ultimate claims yang berasal dari accident year I dapat didefinisikan dengan sumasi dari K sama dengan 0 hingga N untuk SI, K, di mana 0 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N dan 0 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N. CI, K merupakan peubah acak besarnya klaim dalam bentuk kumulatif. Run-off triangle data dalam bentuk kumulatif dapat dibentuk berdasarkan run-off triangle data inkremental melalui hubungan CI, K sama dengan sumasi J sama dengan 0 hingga K untuk SI, J.
Development year loss ratio pada development year ke K didefinisikan dengan MK sama dengan sumasi dari I sama dengan 0 hingga N min K untuk SI, K dibagi dengan sumasi I sama dengan 0 hingga N min K untuk VI, di mana K sama dengan 0, 1, hingga N. Penjumlahan development year loss ratio dari semua accident year digunakan untuk mengestimasi ILR atau expected loss ratio. ILR didefinisikan dengan ILR sama dengan sumasi dari K sama dengan 0 hingga N untuk MK. Loss ratio payout factor didefinisikan dengan rumus yang berada di kotak kiri atas. Sebaliknya, loss ratio reserve factor didefinisikan sebagai rumus yang berada di kotak kanan atas. Pada umumnya, ultimate cumulative claim dengan metode chain ladder diprediksi dari hasil perkalian ultimate claim pada accident year terakhir dan H2H factor. Cadangan klaim berdasarkan metode chain ladder yang telah dimodifikasi dengan loss ratio ditunjukkan dengan rumus pada kotak bawah. Metode Bornhuetter-Ferguson dikembangkan oleh dua orang aktuaris yaitu Ronald L. Bornhuetter dan juga Ronald E. Ferguson pada tahun 1972 yang merupakan hasil pengembangan dari metode chain ladder. Bornhuetter-Ferguson method adalah metode yang digunakan untuk memprediksi besarnya cadangan klaim di masa mendatang dalam menggunakan informasi eksternal seperti premi dengan juga H2H factor. Dalam metode ini digunakan pendekatan loss ratio. Loss ratio merupakan rasio antara loss atau claim dengan premi yang diterima oleh perusahaan pada development year yang sama. Penggunaan loss ratio melibatkan total premi yang didapat sehingga prediksi cadangan klaim lebih reliable. Pada metode Bornhuetter-Ferguson, cadangan klaim didefinisikan sebagai proporsi ultimate cumulative claim yang belum dibayarkan. Pada umumnya, proporsi yang digunakan berkaitan dengan H2H factor. Oleh karena itu, cadangan klaim berdasarkan metode Bornhuetter-Ferguson dengan loss ratio adalah sebagai berikut. Nah, lalu metode manakah yang lebih baik? Pada dasarnya, Bornhuetter-Ferguson method diciptakan untuk menutupi kekurangan dari chain ladder method. Karena pada chain ladder method, dapat terjadi kemungkinan kasus besarnya klaim pada tahun-tahun sebelumnya dianggap tidak dapat mencerminkan besarnya klaim yang akan datang. Misal, besarnya klaim yang tidak stabil antar development year. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bornhuetter-Ferguson method lebih baik dari chain ladder method.